Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat-sehat ya selama di rumah. Tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini Kamis tanggal 9 April tahun 2020, Pak Hasan akan sampaikan materi pelajaran tentang keutamaan bulan Ramadan. Di rumah mohon dibuka buku paketnya sambil menyaksikan video bahan ajar ini yang diberikan Pak Hasan. Dibuka bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Bisa dilihat pada halaman 105 sampai dengan halaman 113. Mohon disimak ya. Keutamaan bulan Ramadan. Tidak terasa, kurang lebih 2 minggu lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adanya dalam 1 tahun hanya 1 kali. Maka ketika kita berjumpa dengan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Kenapa dikatakan istimewa? Karena banyak pahala dan amal soleh bagi umat muslim yang memiliki kesungguhan beribadah di bulan tersebut. Segala kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan jika mampu menjalani ibadah puasa dengan sempurna 1 bulan penuh, ketika hari lebaran tiba, yaitu pada saat hari raya Idul Fitri, kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, artinya bersih dari dosa. Hari ini kita belajar tentang keutamaan bulan Ramadan. Setidaknya ada 6 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, kitab suci umat Islam. Allah menurunkan kitabnya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai obat bagi kaum mukminin, membimbing ke jalan yang lurus dan menjelaskan petunjuk-petunjuknya. Al-Quran sendiri diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu di mana suatu malam di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Dan malam ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti dalam firman-Nya Allah, nanti bisa kalian lihat firman Allah ayat Al-Quran di buku paket fikih halaman 108, surah Al-Baqarah ayat 185. Yang mana di situ disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Ini keutamaan yang pertama. Untuk keutamaan yang kedua adalah bulan dibelenggunya setan, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Perbuatan-perbuatan tidak baik pada bulan Ramadan memang biasanya mulai berkurang atau menjadi sedikit. Hal itu dikarenakan karena ada jin-jin yang jahat, ya, setan itu dibelenggu, dirantai. Bahasa agamanya adalah salasil, dirantai. Mereka tidak dapat bebas mengganggu manusia sebagaimana bebasnya di bulan yang lain. Karena apa? Banyak dari umat muslim itu pada saat bulan Ramadan itu disibukkan
dengan meningkatkan ibadah, dengan membaca Al-Quran, dengan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Namun masih ada beberapa dari saudara kita mungkin masih belum Allah turunkan hidayah, sehingga masih saja berbuat yang tidak baik di bulan Ramadan. Namun kita tidak perlu mencela, namun kita harus tetap mendoakan semoga Allah segera berikan petunjuk kepada mereka. Kemudian keutamaan yang ketiga, bulan penuh ampunan. Pada bulan Ramadan ini semua dosa-dosa kita, ketika kita bertaubat memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah buka pintu ampunan selebar-lebarnya di bulan Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, nanti bisa kalian lihat pada halaman 110 di buku paket fikih, yang berbunyi mangqoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa beribadah di malam hari bulan Ramadan atas dasar keimanan yang baik serta mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini sebuah semangat bagi kita semua. Karena apa? Dalam kesehariannya, baik sengaja maupun tidak disengaja, kita tidak pernah lepas, tidak pernah luput dari dosa. Sehingga dosa yang terlanjur kita perbuat pada bulan Ramadan yang akan kita jumpai besok, mari kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat, yakni bulan di dalamnya terdapat amal soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Jadi setiap amal perbuatan pada saat bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dilipat gandakannya ini bisa mencapai 70 kali lipat, ya. Jadi sungguh disayangkan ketika kita di bulan Ramadan berjumpa dengan bulan Ramadan, amal kebaikan kita justru lebih sedikit. Maka harus kita niatkan pada saat bulan Ramadan tiba, sejak awal bulan kita niatkan bahwa kita memaksimalkan aktivitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kelima adalah bulan di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang mengharapkan malam Lailatul Qadar karena melihat keutamaan yang luar biasa, di mana ada satu malam pada bulan Ramadan yang mana kita dapat untuk menjalani atau memperoleh malam Lailatul Qadar, maka pahala besar yang akan kita dapatkan. Karena satu malam ini nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada yang tahu turunnya tanggal berapa, namun kita harus tetap mengejarnya sejak awal Ramadan sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi anak-anak, mulai sekarang, mulai diniatkan, mulai ditata, diatur bulan Ramadan harus berpuasa. Bulan Ramadan yang belum kuat puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, mulai harus belajar berpuasa. Kita mulai harus tata niat kita, kegiatan kita harus senantiasa bernilai ibadah. Untuk keutamaan yang keenam, yaitu bulan ibadah dan amal kebaikan. Ini sangat jelas ketika Ramadan tiba, umat muslim berbondong-bondong untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih, sholat witir,
dan memperbanyak sedekah sekaligus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tujuannya adalah untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita menjadi hambanya Allah yang bertakwa. Setidaknya itu 6 keutamaan bulan Ramadan yang harus kita ketahui dan harus kita utamakan pada saat bulan Ramadan tiba dengan kegiatan-kegiatan yang dapat meraih dari keutamaan bulan Ramadan yang sudah disebutkan oleh Pak Hasan. Sekian materi pelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. Saya terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.